Horas Balige Akademi dari tepian Danau Toba yang indah, kita bertemu lagi dalam membahas kejahatan HAM berat yang dilakukan oleh trio polisi, yaitu Tito Karnavian, Krisnamurti. Tito Karnavian sebagai Polda Metro Jaya 2016, Krisnamurti sebagai Direktur Reskrim Polda Metro Jaya 2016, Muhammad Nur Lazar sebagai Kepala Subdit Komputer Forensik Bareskrim Polri. Ketiga trio ini trio polisi ini sengaja memanipulasi barang bukti digital di kasus Jessica Kumala Wongso pada tahun 2016. Yang kita bahas hari ini terkait video CCTV 3 pukul 15.55 sampai 17.18 yang direkayasa oleh Muhammad Nur Lazar menggunakan freeware, software gratisan bernama eWriteSoft gitu tulisannya untuk memanipulasi, mereduksi dimensi frame, ukuran frame, laju frame, dan kodeknya. Oke, lanjut. Tidak lelah-lelah, kita tetap memantau kasus Jessica Kumala Wongso yang sekarang tahapan sidang pengajuan PK. Dan hari Senin nanti, tepatnya tanggal 11 November, masih ada saksi ahli yang dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bagi Anda yang punya kesempatan, yang punya waktu, bisa didukung, siapa tahu ada live streaming ya. Tapi mungkin atau yang dekat di Jakarta datang ya, secara fisik rekam datang gitu. untuk merekam untuk gitu. membantu keadilan di negara kita. Ya seperti yang Bapak Rismon sebutkan tadi, kejahatan HAM berat. Coba Anda rinci seperti apa pelanggaran yang dilakukan oleh jenderal tadi? Ya, kejahatan HAM berat, dia menggunakan wewenangnya sebagai jenderal Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian dan Kombes saat itu Krisnamurti, bagaimana mereka memanfaatkan kewenangannya, kekuasaannya untuk memanipulasi barang bukti digital itu berupa video CCTV, dan dihantarkan langsung itu oleh Krisnamurti saat itu sebagai Direktur Reskrimum ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Bayangkan produk resminya Polda Metro Jaya berupa video CCTV yang direkayasa oleh Muhammad Nur Lazar dan Christopher Harimandrianto. Pakai apa? Software gratis. Tercatat di metadatanya yaitu eWriteSoft dan di FreeMake. Itulah produk rekayasa mereka. Bayangkan dengan kewenangannya, mereka menganggap kita itu pengecut, tidak berani membongkar. Mereka salah. Kita harus bongkar ini demi apa? Demi anak cucu kalian, anak cucu semua orang Indonesia, agar tidak ada lagi terjadi rekayasa barbar, brutal, biadab dilakukan oleh trio polisi ini manusia-manusia laknat, bajingan sampah masyarakat yang seharusnya Presiden Prabowo Subianto ini harus menginvestigasi ini secara serius. Jangan sampai ini terjadi lagi Pak kepada rakyat jelata seperti kami-kami ini. Dilakukan oleh orang yang berwenang, seharusnya menjaga bukti digital itu agar tidak disentuh sama sekali. Malah pakai software gratisan untuk mengotak-atik. Harusnya 2 juta pixel per frame menjadi cuma setengah jutaan pixel per frame. Laju frame-nya harus 25 menjadi 10. Mana ada penyidikan di dunia ini pakai 10 frame per detik. Terus kodeknya dari APC H264 menjadi MP4 visual. Ini kan untuk mengaburkan semua Pak, untuk menggiring hakim dan menipu publik. Inilah kejahatan yang sesungguhnya di Indonesia. Mereka lah pengkhianat di Indonesia ini, harus dipecat dan dipidanakan. Kalau bisa dimasukkan juga ke sel tikus mereka itu, supaya merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat seperti Jessica Kumala Wongso. Pertanyaannya selalu, sudah berapa ribu kali mereka merekayasa kasus semacam ini, barang bukti digital semacam ini. Ini yang perlu diinvestigasi oleh Mr. Presiden Prabowo Subianto. Oke, lanjut. Terkait kejahatan HAM tadi, saya kaitkan lagi dengan pernyataan Jessica Kumala Wongso pada persidangan waktu itu, pembelaan dia Itu mengatakan Jessica
4 bulan ada di sel tikus yang juga dikuatkan oleh pengacaranya Otto Hasibuan karena itu pelanggaran HAM yang luar biasa. Dan ternyata setelah meledaknya Netflix pada September 2023 tahun lalu, podcast di Ray-Ban Entertainment menghadirkan kepala lapas. Lupa saya namanya bapak itu ya. Bapak itu memberikan kesaksian, kepala lapas yang membawahi di mana Jessica ditahan, mengiyakan dan mengaminilah sepertinya begitu. Jessica benar ada di sel tikus itu. Pablo Benua ya, pemilik acara itu, dengan kuat mengatakan Jessica ada di sana karena kepala lapasnya saja sudah mengiyakan ada Jessica. Nah, ketika itu kan Krisnamurti masih mengelak, tidak ada, Jessica tidak pernah di sel tikus. Bahkan di dalam persidangan terakhir penuntutan Melanie Wuwung ya di sidang terakhir itu mengatakan Jessica adalah seorang monster, pembunuh berdarah dingin. Terus juga pengacaranya membalikkan fakta dan menayangkan Jessica duduk di sebuah sofa. Jadi Jessica katanya tidak benar di sel tikus. Jessica itu ada duduknya, dia itu di sebuah ruangan yang bersofa mewah gitulah. Ceritanya dulu di penuntutan terakhir gitu ya. Nah itulah fakta yang saya baca dari ada lagi nih sebuah tulisan di TV One News yang mengatakan seorang pengacara bernama Alvin Lim dalam podcastnya di diskursus.net yang hari ini masih take down ya, mengatakan kalau Pak Alvin ini menyaksikan sendiri Pak Krisnamurti hari terakhir menyerahkan berkas P21-nya ke Kejati. Jadi dianya sendiri gitu loh. Makanya saya bilang ya, trio polisi inilah sebenarnya monster sesungguhnya yang perlu kita berangus ya. Rakyat terus bersuara bahwa ketiga polisi inilah monster-monster di Indonesia yang memangsa darah rakyat. Sudah dibayar oleh rakyat, digaji oleh rakyat, isi perutnya semua keringat rakyat, tetapi bisa menginjak-injak hukum ya. Apalagi Krisnamurti itu ya, sekarang masih menjabat itu, makan uang rakyat itu, Irjen Pol, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polisi. Dialah monster sesungguhnya ya. Bayangkan datang dia ke Kejaksaan Tinggi menghantarkan bukti rekayasa itu ya, supaya P21. Belum lagi 10 Agustus 2016 saat Christopher Harimanrianto menyajikan penipuannya, menyajikan rekayasanya, hadir manusia monster ini ya, si Krisnamurti ini. Bayangkan Pak Prabowo ya, seorang polisi harusnya menjaga barang bukti supaya hadirnya ke pengadilan yang berkeadilan, malah dimanipulasi. Kan bayangkan ini kan monster sesungguhnya gitu. Jadi udah keterlaluan ini Pak ya, berangus orang ini, masukkan ke sel tikus gitu, seperti yang dirasakan oleh Jessica ya. Saya berani datang ke Pak Prabowo untuk menerangkan ini semua, kita uji, bahkan kita seminarkan pun boleh ini, agar terungkap ke publik betapa brutal biadabnya manipulasi barang bukti digital oleh ketiga polisi monster ini. Itu supaya jangan terulang lagi ini harus kita suarakan terus ini untuk kita semua ya. Begitu. Ternyata pernyataan Pak Alvin Lim ini sejalan dengan ada berita pada pada Kamis 26 Mei 2016 lalu dari sindonews.com. Sama mengatakan bahwa Krisnamurti datangi sendiri ke Jati DKI. Jadi Pak Alvin ini match ya informasinya antara berita di 2016 dengan kesaksian beliau menyaksikan sendiri gitu kalau Pak Krisnamurti ini mengantarkan langsung gitu ya Pak ya. Jadi keterlibatannya dalam juga ya Krisnamurti ini. Oh, sangat dalam. Dialah otaknya ya. Sekarang pertanyaannya, motifnya apa Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto mau mengotak-atik itu? Kan motifnya apa, benefitnya apa untuk mereka? Kalau tidak diperintah itu kan mengotak-atik itu ya, menambah pekerjaan ya. Menggunakan e-right shop itu kan menambah pekerjaan, memanipulasi itu kan menambah pekerjaan, dan menghafal. Orang kalau menipu pasti menghafal, bukan let it flow apa adanya. Bayangkanlah ya, Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ketika menyajikan penipuannya, tentu dia sangat hati-hati
Dalam kehati-hatiannya pun dalam menipu itu terlihat di situ. Dia pakai FreeMake, software untuk transcoding katanya, yang diakui dia sebagai algoritma super resolution, padahal itu untuk menurunkan resolusi itu sendiri pakai FreeMake. Dan di metadatanya khususnya ini yang kita bahas, video CCTV 3 ya, pukul 15.55 sampai 17.18 ya, di situ tertera di metadatanya itu di BAP Muhammad Nur Al-Azhar pakai e-right shop. Di situ Jessica dituduh memalingkan wajahnya, menengok ke meja 54. Itu kan tinggal sedikit aja edit mukanya langsung diterangkan sama dia ke arah meja 54. Itulah manipulasi barang bukti digital yang sangat berbahaya ya. Padahal informasi di video CCTV 3 yang otentik harusnya ya, sesuai dengan spesifikasi Telview FD161S yang digunakan di Cafe Olivier, itu kan tajam, otentik ya, tajam, 2 jutaan pixel per frame ya, 25 frame per detik kan, laju frame-nya ya 25 frame per detik, kodeknya juga bagus AVC. Itu kan harusnya bisa menangkap semua pergerakan ya di depan koktail bar itu. Ada di situ lewat di situ Agus Triono menghantarkan kopi, bisa dilihat volume kopi sesungguhnya awalnya, warna kopi sesungguhnya. Setelah itu ketika Devi Siagian mengantarkan kopi setelah diminum Mirna, di situ sisa volume kopi bisa juga dianalisa dengan edge detection algoritma biasa. Warna kopi juga bisa dilihat. Terus pembungkusan atau wrapping barang bukti itu harusnya bisa dilihat di situ, di ujung koktail bar itu. Apakah 2 botol 1 gelas atau 2 gelas 1 botol, itu terlihat di situ. Ini malah direkayasa, dimanipulasi oleh Tito Karnavian dan Krishnamurti dan Muhammad Nur Al-Azhar. Ini kan sangat berbahaya ini terhadap pengadilan kita di Indonesia. Makanya ya mohon kepada sidang yang mulia ya, Hakim Agung, bukalah diri supaya terbuka ini berdasarkan sains dan teknologi gitu loh. Alasan PK kita kemarin sains dan teknologi, telah kita buktikan secara sains dan teknologi dari metadatanya, itu informasi kunci ya, bahwa Muhammad Nur Al-Azhar secara barbar, brutal, biadab menggunakan e-right shop itu sebagai software gratisan untuk memanipulasi itu. Ini harus dituntut ya, mereka 3 ini terutama ya, ketiga trio polisi bajingan laknat ini harus dipenjara seumur hidup ini dan merasakan sel tikus. Itu keinginan rakyat, mereka harus merasakan sel tikus itu ya. Walaupun Tito Karnavian sekarang sedang menjabat Mendagri, tapi ya tinggal begini aja kan, Mr. Prabowo Subianto untuk memecat dia. Apalah kan menteri kan tinggal jabatan politik, tinggal diangkat 1 menit berikutnya pun bisa dipecat kan gitu ya. Makanya kami mohon dengarkanlah Pak Prabowo, suara rakyat. Rakyat ini bisa menjadi korban semacam ini ya. Gampang sekali bagi orang yang berwenang ya, udah punya kewenangan hukum, polisi ya, apalagi jenderal, belum lagi penguasaan barang bukti digital mereka yang punya ya, suka-suka mereka, siapapun yang tidak bersalah ya, dengan cara seperti ini bisa dimanipulasi menjadi bersalah. Sangat gampang bagi mereka itu. Oke, begitu. Kembali kepada kejahatan HAM yang dituduhkan Bapak tadi terhadap Krishnamurti ya. Sebenarnya kasus Jessica ini ditolak berkali-kali. Ditolak 4 kali oleh Kejaksaan Tinggi. Itu katanya berkasnya belum lengkap, jadi selalu statusnya P19. Akhirnya P21 ketika Krishnamurti terakhir mendaftarkannya. Lalu ada judul berita dan menanyakan kepada Kejati, apakah kalian ada tekanan, kenapa sekarang lolos setelah berkali-kali, 4 kali ditolak loh, seperti itu ya. Tapi dijawab memang saat itu, oh tidak ada tekanan katanya, tapi kita berpikir liar sendiri lah ya. Ya itulah kedatangan Krishnamurti ya, membawa hasil rekayasa editan dari Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Itu mungkin ya yang meyakinkan pihak Kejaksaan Tinggi, udah ada buktinya. Ya buktinya juga pada saat wawancara Rossi kan, Hakim Binsar Gultum kan mengatakan setelah diberlakukan Undang-Undang ITE, CCTV menjadi
sarana empuk bagi kami untuk memutuskan perkara ini. Ketika di Zoom ada pergerakan tangan, ya kan, memasukkan sesuatu, itu kan terlihat sekali bahwa hakim pun tergiring oleh narasi rekayasanya Muhammad Noel Azhar, bahwa mereka memutuskan ya berdasarkan video CCTV yang direkayasa itu. Siapa itu? Yaitu Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Noel Azhar, dan Christopher Harimanrianto, ya. Jadi bayangkan, ya bisa jadi para jaksa di Kejaksaan Tinggi itu tidak tahu manipulasi itu. Mungkin dia berpikir, masa sih laboratorium komputer forensik Mabes Polri merekayasa, ya kan? Masa sih Polda Metro Jaya produknya rekayasa pimpinan Tito Karnavian, ya? Tetapi kan itu mungkin asumsi mereka kan gitu. Kalau kita bicara fakta, ya, faktanya ada di metadata. Menggunakan e-readshop untuk mengotak-atik resolusi itu dan laju frame. Kan itu. Ya, jadi yang mulia, ya, dengarkanlah ini argumen sains. Kalau Anda masih ragu ketika memutuskan dalam sidang, tinggal panggil beberapa ahli independen. Baca metadatanya, tunjukkan ini e-readshop ini untuk apa? Boleh nggak di ahli digital forensik menggunakan ini? Kan gitu. Kalau orang yang paham, ya tidak boleh, itu pantang itu mengubah-ubah itu. Ya. Gitu ya, para hakim agung, ya, janganlah mempermalukan diri, ya, karena tidak tahu, kami tidak mengerti ini metadatanya. Ya tanya sama yang mengerti. Jangan memutuskan atas ketidaktahuan Anda, atas kegaptekan Anda, atas kenihilan atau keabsenan pengetahuan Anda. Ini zamannya teknologi sekarang, gitu loh. Saya kembali lagi Pak dengan berapa dalam Krishnamurti keterlibatannya ya. Ini pada sebuah acara, ini dari akun YouTube Bapak juga di beberapa bulan lalu yang menyoroti Krishnamurti dihadirkan sebagai tamu seminar untuk pembekalan para hakim, dan dia menyinggung Jessica Wongso ketika itu, kasus Jessica Wongso, dan mengatakan dia ditolak melulu, tapi akhirnya dia melakukan lobby. Seperti itu. Ya itulah. Ya, keterlibatan langsung sampai dia melobi siapa itu? Jaksa atau hakim? Melobi hakim kan? Ini loh yang mulia. Ya ada di apanya itu. Kami hanya ini sains, waktu masuknya cyanida itu cocok konsisten dengan CCTV itu kan, padahal kita sudah buktikan ya. Toksikolog Nur Samran Subandi dari laboratorium toksikologi Bareskrim Mabes Polri juga hitung manual mundur saja pun salah. Ya. Bayangkan Nur Samran Subandi, dokter, itu mundur waktu aja salah. Harusnya 16.20, dia bilang 16.39, selisih 19 menit. Itu kan sangat berbahaya sekali ya manusia semacam itu. Kalau 16.20 sesuai dengan hitungan dia, model matematika dia saja, itu Jessica sedang ada di kasir. Bayangkan salah mundur untuk persoalan anak SD, ya, salah hitung. Sudah gitu penguraian cyanida pun model matematika kuadratik, parabola terbuka. Itu kan kebodohan yang sudah sangat absolut ya. Mana mungkin dia naik lagi sepanjang waktu. Waktunya diekstrapolasi, naik lagi dia cyanida di dalam gelas kopi. Kan harusnya menurun terus. Ini malah dia pakai parabola terbuka. Ya, ketika waktunya diekstrapolasi malah konsentrat cyanidanya naik. Ya, saya tidak paham cyanida tapi saya paham model matematika. Itu ya, itulah luar biasanya ya. Mungkin karena sudah inkonsistensi waktu cyanida antara Nur Samran Subandi pun sudah jauh berbeda ya. Yang sama karena kesalahan hitung, belum lagi rekayasa. Jadi terpaksa lah si Krishnamurti ini melobi hakim di belakang ya. Jadi apa gunanya kita persidangan kalau hakim bisa dilobi di belakang? Itulah si kotornya si Krishnamurti ini. Oke, lanjut, ada lagi? Oke, saya pikir, tapi ada yang terakhir. Tadi dikatakan dia menghadiri sebuah sidang ya Pak ya? Iya, sidang ketika 10 Agustus Christopher Harimanrianto ya, ahli digital forensik AFDI juga, Asosiasi Forensik Digital, ya, menyajikan penipuannya terkait dengan warna kopi yang ternyata itu juga sudah direkayasa dari video CCTV 9 dan menggunakan image color summarizer juga yang gratisan juga, pakai Photoshop, setelah itu pakai image color summarizer yang gratisan juga.
ya, setelah dimanipulasi, di downscaling, di satu segmen dibiarkan, ya jelas warna kopi berbeda. Belum lagi sedotan, posisi sedotan, ya, di video CCTV 7 memang di downscaling oleh si Christopher, diturunkan supaya pergerakan tangan Mirna Zalin tidak terlihat. Itulah ya, kejahatan demi kejahatan akan ditutup dengan kejahatan lain. Oke, lanjut. Ini ada berita terkait menguatkan pernyataan Anda dari liputan6.com ya. Krisnamurti ungkap alasan hadir di sidang Jessica pada tanggal 11 Agustus pada tanggal 10 Agustus 2016 ketika Christopher Harimanrianto dihadirkan sebagai ahli digital IT ya. Ahli IT. Saat itu dia memberi pernyataan kepada wartawan ketika ditanya. Saat itu kan posisinya dia sudah menjadi Wakapolda Lampung ya. Langsung naik jabatan dia, padahal kasus Jessica aja belum selesai. Mau nonton saja, mau tahu saja, biar JPU yang jalan. Wawancaranya nanti saja di luar. Kalau sudah selesai sidang. Itulah pernyataan Krisnamurti ketika ditanya wartawan pada lokasi Itulah persidangan. jawabannya jenderal penipu, ya, jenderal sampah itu ya. Harusnya ini harus diberangus orang ini, jangan lagi menjabat publik ya, apalagi makan gaji rakyat, harus dipidana, di sel tikus orang ini. Ya, jaksa bisa jadi dipaksa juga sama dia kan, menggunakan bukti rekayasa itu, padahal sebenarnya logika awam saja. Ardhito Muardi sempat di persidangan mengatakan itu bagi saya buram, kan konyol dia. Ya, udah buram gitu pun dipaksakan, harusnya kan jaksa independen. Nah sekarang sudah terjadi itu, ya, bukti rekayasa itu yang disuplai oleh Krisnamurti itu sudah dipakai di persidangan 2016 dan di PK kemarin 4 November 2024 kemarin hari Senin sudah saya ungkapkan penggunaan e-right shop itu, freeware itu. Harusnya kan jaksa harusnya minta maaf ya, bukan mencari lagi alasan-alasan konyol untuk membenarkan penggunaan bukti rekayasa yang disajikan oleh para jaksa Ardhito Muardi, Sandi Andika dan lainnya itu di persidangan ya, yang dipakai untuk mengkonfirmasi jawaban saksi fakta, digunakan oleh psikolog, kriminolog, ahli hukum pidana Edi Hiares yang mengatakan CCTV nggak mungkin direkayasa kan. Harusnya kan mereka ya perbaiki, minta maaf, mengaku salah gitu loh. Itu saja opsi kalian jaksa gitu loh. Karena ini sudah masuk ke publik. Ya, bagaimana pembenaran kalian terhadap e-right shop itu ya, yang sangat pantang dilarang digital forensik, tinggal kalian minta maaf saja kepada rakyat ya. Itu kebesaran hati kalian, Sandi Andika, Ardhito Muardi dan Jaksa Agung ya, meminta maaf kepada rakyat penggunaan bukti rekayasa yang disuplai oleh Krisnamurti lewat tangan kotornya Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto. Itu aja ya, itu aja rakyat hanya meminta itu. Ya tentu siap dihukum ya kan. Nggak mungkin jaksa yang sudah menyajikan bukti rekayasa enak-enak aja tanpa hukuman. Ya memangnya ini negara nenek moyang kalian. Oke lanjut gitu aja. Oke, saya simpulkan dulu ya. Tadi kan judulnya kejahatan HAM ya. Jadi dikaitkan dengan perannya Krisnamurti. Saya simpulkan dengan pikiran awam saya. Satu, dia memasukkan terakhir bukti berkas P21 untuk menjadikan Jessica tersangka itu ya, setelah 4 kali gagal gitu lah, dia langsung mengantarkan langsung. Jadi membuat konotasi pertanyaan mungkin ada pressure atau apa gitulah, membuat seperti itu. Terus yang kedua, dia memasukkan Jessica Wongso ke sel tikus. Padahal kata Pak Alvin Lim, biasanya kalau sel tikus itu untuk orang-orang tahanan yang bandel, menggunakan narkoba, melanggar aturan selama dalam tahanan. Padahal Jessica tidak melakukan itu. Dia ditahan 4 bulan ya. Itu yang kedua. Terus yang saya simak, yang ketiga adalah dia hadir di persidangan. Padahal dia sudah menjadi Wakapolda di Lampung sana, sudah jauh ya. Tapi dia datang jauh-jauh untuk ya, kita kan seperti berpikiran memberi dukungan kepada jangan sampai gagal nih. Pada hari Christopher Harimanrianto dihadirkan 10 Agustus 2016. Iya begitu. Terus juga setelah berapa tahun kemudian meledaknya Netflix tahun 2024, dia dihadirkan sebagai pemberi ceramah pada sejumlah hakim dan menyenggol Jessica dan mengatakan dia melakukan lobby gitu agar Jessica dihukum gitu ya. Jadi dari sini
sudah ada sederetan keterlibatannya ya. Dan juga saya sebagai penonton umum saat itu di televisi, Krisnamurti ini kan ada programnya namanya Turn Back Crime. Turn Back Crime saat itu lagi tenar itu ada pengeboman Sarina lah apa segala macam. Itu kan dengan kaos birunya itu kan sering di TV. Dan juga pada Jessica ini, kalau menurut saya, awam saya ya, mereka sudah melakukan post truth. Karena saat itu bilang sianidanya Jessica ini bisa membunuh satu pantai, bisa membunuh ratusan gajah atau apa, dia bilang gitu. Padahal kan nanti dalam persidangan sianida yang dibilang bisa membunuh satu kecamatan, bisa membunuh gajah, bisa membunuh orang satu pantai, itu jadinya hoax kan. Itulah hebatnya si Krisnamurti ini ya. Dia menutupi rekayasanya dengan penipuan dan penipuan dan penipuan. Saya sarankan kepada Krisnamurti ya, daripada Anda merasa sakit sekarang ya, pikiran karena rekayasamu itu sudah kita bongkar habis-habisan di publik. Satu-satunya jalan bagi kau adalah meminta maaf, ya, mengaku salah, ya, meminta maaf kau dan mengaku salah. Ya. Bukti ilmiah sudah sangat terbuka di publik dan kau cuma bisa berdiri di pojokan sana. Kita sudah bongkar satu persatu rekayasa barbar brutal biadab kalian di Polda Metro Jaya 2016. Ya, saatnya karma berjalan untuk kau. Ya, di sel tikus kau paksa Jessica untuk mengakui pergerakan-pergerakan Jessica yang ada di video CCTV rekayasa. Kau datang ya, sesuai pengakuan Jessica di persidangan 28 September 2016. Betapa hinanya dirimu, ya, betapa jahatnya dirimu kepada seorang anak manusia demi karirmu itu. Ya, karma akan berlaku ke keluargamu. Ya, makanya saya bilang, ya, saatnya bagi kau ya untuk meminta maaf, mengaku salah. Ya, minta maaf kau, mengaku salah. Ya, selesaikan ini. Ya, kau siap untuk dihukum, biar selesai ini. Dan sebutkan, jangan pernah ditiru perbuatan kami kepada junior-juniormu itu di kepolisian. Karena rakyat sudah cerdas. Rakyat Indonesia, rakyat pemberani. Ya, keturunan pahlawan. Oke, sekian dulu dari kami, Balige Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas. Horas Balige Academy, kita berjumpa lagi ya. Tanpa ada dialog, kita akan menjelaskan penjelasan teknis dulu. Oke, betapa barbar brutal biadabnya Muhammad Noel Azhar ini sebagai Kepala Subdit Komputer Forensik Bareskrim Polri, ya. Sekarang pangkatnya sudah Kombes Pol. Dia memakai freeware bernama FreeMake dan eRightShop untuk memanipulasi barang bukti digital. Di persidangan Jessica Kumala Wongso pada tahun 2016, ya, memanipulasi dimensi frame, laju frame, kodek, dan lainnya, bahkan membuang 50 frame, ya, dari video CCTV 7 pukul 15.57 sampai 17.17. Manusia semacam ini sebaiknya dilenyapkan dari muka bumi ini ya, karena kalau tidak, maka ia akan terus mengulanginya, ya, tanpa hati, memanipulasi, ya, disuruh jenderal mau saja, tanpa ada perhitungan bagaimana nuraninya jika itu terjadi di keluarganya. Inilah barbar brutal biadab. Oleh karena itu kita tidak boleh berhenti menyuarakannya, bahwa ini adalah kasus digital tapering paling barbar, brutal, dan biadab selama dunia dijadikan ya. Sejak Adam dan Hawa saya kira ini. Oke, mari kita lihat ya sanggahan jaksa yang kelihatannya memang apa ya, itu alasan dari Muhammad Noel Azhar aja ini ya, dengan Christopher Harimanrianto. Jawabannya itu asal-asalan ya, seperti kayak orang bego aja ya. Oke, pada sanggahannya itu ya, di memori PK Jessica Wongso itu untuk kanal 07, 1557, 1717, ya, itu di BAP Christopher Harimanrianto 15 Maret 2016 halaman 14 mencatat CCTV 7 memiliki resolusi 1920 1080 pixel full high definition dengan laju frame 25 fps. Sementara BAP
Di BAP ahli Muhammad Nur Al-Azhar 28 Januari 2016, halaman 20 mencatat CCTV 7 ya dalam rentang 1557 1717 itu resolusinya mendadak menjadi standard definition 96576 atau setengah juta pixel per frame dengan laju frame-nya tidak tertera, artinya variabel, suka-suka dia diubah-ubah ya. Terus di sini dibuat penurunan jumlah pixel per frame dari 2 jutaan menjadi hanya sekitar 550 ribuan pixel. Jawabannya jaksa, ini pasti jawabannya Muhammad Nur Al-Azhar ini ya. Nggak mungkin jaksa paham ini ya. Ahli Christopher Harimandrianto menggunakan perangkat video forensik yang memberikan pilihan untuk melakukan enhancement pada saat awal atau dapat melakukan pada saat di tengah-tengah analisa. Lalu ahli Christopher Harimandrianto memilih untuk melakukan pada saat enhancement di awal, sehingga dilakukan konversi untuk meningkatkan kualitas video guna memperjelas gambar. Sedangkan ahli Muhammad Nur Al-Azhar melakukan enhancement di tengah-tengah analisa video. Dengan melakukan enhancement, maka resolusi akan meningkat. Begitu juga jumlah frame, ukuran file, jenis kodek dan pixel, sehingga membantu ahli pada saat pemeriksaan video yang terkait. Teknik meningkatkan kualitas rekaman ini atau enhancement adalah hal yang lumrah dalam analisa video forensik. Misalnya pembesaran objek, supaya tidak pecah maka kualitas resolusi ditingkatkan. Gambar yang gelap ditingkatkan nilai kecerahan, brightness value, untuk memperjelas gambar apabila ada cahaya belakang. Backlight dilakukan penyesuaian filter cahaya untuk menampilkan objek atau subjek yang tidak kelihatan. Nah, inilah jawaban karang-karangan ya. Karang-karangan, sehingga dari jawaban ini bisa disimpulkan menurut Muhammad Nur Al-Azhar yang asli adalah yang punyanya dia 960576 standard definition 550 ribuan pixel per frame. Sementara hasil dari di BAP di metadata Muhammad Christopher Harimandrianto 1920 80 pixel adalah hasil enhancement. Oh gitu ya. Nanti kita buktikan ya. Kalau benar ini hasil enhancement, maka di metadatanya, di metadata dari Christopher Harimandrianto harus tertera ya nama forensik toolnya, apa yang diterapkan pada video tersebut. Ya, kalau tidak ada, ya omong kosong. Kan begitu ya. Mana bisa cuma omong-omong ya. Kalau penipu tetap aja mencari alasannya untuk menipu. Oke, kita lihat ya contoh dari penggunaan contoh metadata ya, pada video yang telah diterapkan, misalnya yang mereka gunakan adalah silent stills. Nah, ini harus ada metadata ini tambahan forensik. Ya ini ya, harus ada seperti ini. Metadata seperti ini ya, forensic enhancement metadata, noise reduction level, contrast adjustment, frame interpolation, timestamp watermark, exported frames, dan lainnya, terus processing softwarenya harus kelihatan, analisnya harus kelihatan, organisasinya harus kelihatan, catatannya juga harus kelihatan. Jadi kalau tidak ada ini, ya semuanya hanya omong kosong ya. Oke, selanjutnya kita lihat poin 27 jawaban Muhammad Nur Al-Azhar ya di BAP-nya ya. Di sini dikatakan rekaman CCTV memiliki ya, yang mana rekaman CCTV dalam flash disk disebut memiliki 1920 pixel untuk lebar, 1080 pixel untuk tinggi ya. Sama dengan sistem CCTV yang ada di Cafe Olivier. Apa yang dia gunakan? Oke, di keputusannya dibuat ya, ini dari website ya, bukan sembarang website Telview sendiri. Kalian bisa lihat dan diuji ya di internet, bisa diverifikasi. Jadi si Jaksa Sandi Andika itu senang kali itu. Dari mana? Internet. Jadi seolah-olah kabur, padahal itu dari website ya kita dapatkan ya. Memang itu orang selalu mencari celah ya, penipu itu ya. Jadi inilah dari websitenya kita perhatikan ya, bahwa di dalam keputusan dikatakan DVR yang ada di sistem di Cafe Olivier adalah FD161S ya, 16 channel. Inilah, lihat compression atau kodeknya ya, H264 atau dikenal dengan AVC, Advanced Video Coding. Terus outputnya 1920 80.
Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah laju premnya. Ya, laju premnya hanya ada dua opsi. Ya, tidak bisa diubah-ubah. Jadi 10, jadi 5 tidak bisa ya. Laju premnya 30 fps untuk PAL dan 30 frame per second untuk NTSC. Nah, inilah harus pegangan kita ya, kedua ini. Ya, poin 27 Muhammad Noah Al-Azhar dengan spesifikasi Telview untuk menguji mana metadata yang benar. Nah, kita perhatikan di sini ya. Inilah metadata dari pada BAP Christopher Harimandrianto ya, yang katanya diterapkan video forensik. Tetapi cuma ini metadatanya. Jadi omongan atau alasan jaksa yang dikutip dari apa namanya dari alasannya Muhammad Noah Al-Azhar itu semua kebohongan dan penipuan ya. Ya, karena tidak ada di sini di metadata catatan video forensik yang ditetapkan yang diterapkan untuk enhancement ya. Jadi ini telanjang saja yang aslinya ini memang ya. Kita perhatikan kenapa asli. Lihat kodeknya 264 sama dengan kodek Telview FD161S. Laju premnya juga 25 ya, PAL. Terus di depth bitnya 8 bit, 3 bit 3 kanal berarti 24 bit. Lebar dan tinggi sama, output Telview ya, FD161S 1920/80. Panjang premnya 120 950. Nah, terus di sini dibaca dari file video tersebut ditemukan 120.950 frame ya. Inilah untuk metadata pada BAP Christopher yang dianggap sudah mengalami enhancement, padahal ini original ya, sama seperti output Telview saja. Ya, tidak ada enhancement di sini. Ini telanjang saja yang original. Kita bisa lihat kodeknya, laju premnya, terus lebar dan tinggi, terus tidak ada metadata penerapan video forensik di sini. Jadi itu mereka berbohong ya. Inilah yang sesungguhnya. Terus ini metadata dari file video yang sama di BAP Muhammad Noah Al-Azhar ya. Bayangkanlah di sini nih. Inilah yang dimanipulasi oleh Muhammad Noah Al-Azhar ya, kodeknya di sini menjadi apa MPEG-PS ya. Terus lebar dan tinggi itu menjadi 960 576 atau 550 ribuan pixel per frame, harusnya 2 jutaan ya. 1,5 juta pixel per frame hilang. Terus di situ nah laju frame mode variabel ini kan tidak ada, harusnya 25 atau 30. Inilah diotak-atik oleh Muhammad Noah Al-Azhar untuk mempermainkan mengubah-ubah laju frame ya, yang harusnya dari Telview itu hanya 25 atau 30 saja. Itu saja opsinya. Inilah hasil kerusakan yang dilakukan Muhammad Noah Al-Azhar. Pakai apa? Ya, di sini tidak ada ya. Oh, ternyata kita lihat setelah tanggal 17 1557 sampai 1717 berikutnya ada ya, setelah dipotong dipakai software apa itu apa namanya ini dia di right shop ya di sini Pak untuk mengubah-ubah lebar dimensi tinggi lebar dan tinggi frame, laju frame juga bisa diubah-ubah di sini, kodeknya juga bisa ubah-ubah di sini ya, audionya juga bisa dimatikan ya. Itulah yang dipakai. Kita dapatkan di mana? Ya setelah 1717 ini kita buka. Nah ini dia di BAP Muhammad Noah Al-Azhar ya di 7 CH7 1717 sampai 1839 ya. Ini untuk menentukan pergerakan Mirna Salihin setelah datang. Ya inilah dia Director Writing Application ini created with Super C di Right Software. Inilah yang dipakai oleh si penipu itu Muhammad Noah Al-Azhar, bukan melakukan super resolution, tapi ya mengotak-atiknya menggunakan e-right soft ya. Penipu tetap saja penipu sampai mati mereka ya. Inilah yang mulia ya. Jangan didengarkan para penipu yang berseragam, yang berkedok sebagai kepala subdit komputer forensik Mabes Polri ya. Penipu ya tetap penipu karena sudah kita tangkap basah di metadatanya. Percayalah pada metadata, bukan pada alasan-alasan yang dibuat-buat seperti tanggapan jaksa di kontra memori mereka ya. Oke, selanjutnya saya akan terangkan juga ya. Kita kembali lagi ke metadata di BAP Christopher Harimandrianto ya. Untuk CH07 1557 sampai 1717 dikatakan ya jumlah frame ya
banyak frame itu 120.950 frame. Sesuai dengan ini length frame-nya ini ya, di metadatanya 120.950 frame untuk CH07 1557 1717 ya. Di sini pergerakan Jessica yang katanya menggeser paperback 162840 terus 162950 itu memasukkan cyanida ke dalam gelas. Di sini tuh rentang waktunya ya. Ya, kamera 7 15 57 17 17. Tapi kita lihat di Muhammad Noah Al Azhar dihancurkan dengan tadi itu ya, dengan Iride Shop, software gratisan ya. Ini dia created with Super C Iride Shop ya. Di situ dia pakai, dia kaburkan ya pergerakan-pergerakan itu agar bisa menggiring hakim Binsar Gultom dan menipu publik. Selanjutnya kita lihat ya, di metadatanya ini tidak ada jumlah frame-nya di BAP Muhammad Noah Al Azhar ya. Tetapi di sini ada keterangannya 120 dari file video tersebut ditemukan 120.900 frame. Sementara di BAP Christopher 120.950 frame. Jadi di sini Muhammad Noah Al Azhar juga menghilangkan ya 50 frame dari video CCTV 7 pukul 15.57 17.17. Inilah kurang ajarnya si Muhammad Noah Al Azhar ini ya, keterlaluan manusia apa ini. Ya sudah dikaburkan ya menjadi 0,5 juta pixel per frame. Laju frame-nya sudah diotak-atik menjadi variabel, suka-suka dia, harusnya 25 frame per detik. Dibuang lagi 50 frame dari ini. Ya, padahal dituduhkan semua Jessica. Dia yang menuduhkan Jessica memasukkan sesuatu di situ ya. 162950 menggeser paperback lah, menggeser segala macam lah, gelisah lah. Ya, inilah manusia biadab ini. Kalau Kapolri tidak malu saya telanjangi seperti ini, nggak tahu lagi itu ya. Bayangkan kepala subdit komputer forensik Bareskrim Polri bukan hanya mengaburkan dengan ya menghaburkan resolusi, menghancurkan resolusi dengan free make Iride Shop, tetapi juga memotong, membuang 50 frame. Padahal vital sekali 50 frame itu. Kalau 10 frame per detik laju frame-nya, maka 10 detik durasi itu. 5 detik durasi itu video hilang. Inilah luar biasanya manusia apa ini ya, saya di sini. Yes, inilah manusia bertampang iblis ya. Sekarang masih dibayar rakyat ini gajinya, ya isi perutnya masih isi perut keringat rakyat ini ya. Seandainya ada dana kita sebenarnya kita seminarkan untuk menelanjangi ini ya Muhammad Noah Al Azhar dan Christopher Harimanrianto gitu loh ya, untuk mengekspos ya. Pasti mereka disuruh oleh orang ini, si Tito Karnavian dan Krishnamurti Jenderal Sampah ini ya. Inilah ya, tak mungkin dia capek-capek mengotak-atik itu pakai freeware Iride Shop tanpa disuruh pejabatnya ya. Kalaupun dia melakukan secara inisiatif nggak mungkin lolos itu karena banyak pengawas di atasnya orang ini ya. Di bawahnya orang ini kan banyak pengawas ya. Inilah kenapa bisa lolos menjadi produk resmi Polda Metro Jaya 2016 ya, karena orang ini si Tito Karnavian dan Krishnamurti inilah jenderal iblis yang harus kita musnahkan dari muka bumi ini agar tidak ada lagi anak cucu kita yang menjadi korban rekayasa manusia iblis brutal semacam ini ya. Oke pemirsa ya, itu dulu sekian dulu ya, kita ekspos semua para iblis-iblis ini yang sangat rakus jabatan, uang, duit, dan segala macam kehormatan duniawi yang menurut mereka itu adalah akhir dari tujuan hidup mereka di dunia ini. Oke, sekian dulu dari kami Baligi Academy di tepian dan Toba yang indah. Oras.